إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله الأخيار وأتباعه الأبرار وأزواجه الأطهار وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Ikhwatal hudur, hadirin sekalian, ketika kita bekerja tentu saja kita selalu ingin mendapatkan imbalan. Barang siapa bekerja sehari, biasanya dia minta upah satu hari. Barang siapa bekerja satu bulan, biasanya dia meminta upah satu bulan. Barang siapa bekerja 10 bulan, biasanya dia minta upah 10 bulan. Namun hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa apa yang kita terima hanyalah benda dunia, tetapi balasan yang lebih baik dan lebih kekal ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura, وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Dan apa yang kalian terima hanyalah benda dunia, sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Allah. Hadirin sekalian, sebagai umat muslim, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, sudah seharusnya kita tidak hanya meminta dan juga mengharap balasan dari manusia, tetapi lebih daripada itu, kita juga harus meyakini bahwa semua kebaikan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan balasan yang lebih baik dan lebih kekal. Hadirin sekalian, di masa pandemi ini, ketika banyak PHK terjadi, ketika banyak pengangguran tersebar di mana-mana, saat ini mungkin tidak banyak pekerjaan yang lowong. Namun tentu saja ada kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang lain. Hadirin sekalian, tentu saja hal ini sudah dicontohkan oleh para nabi. Kita temukan di dalam Al-Quran ada kisah di mana Nabi Musa merantau ke negeri Madian. Nabi Musa alaihissalam, tatkala beliau terusir dari Mesir, beliau terkena masalah dengan pasukan Fir'aun. Beliau terpaksa meninggalkan Mesir dan berjalan begitu jauhnya, meninggalkan benua Afrika menuju benua Asia. Dari Mesir beliau pergi ke negeri Madian yang berada di Yordania. Jika kita hitung dari jumlah negara yang beliau lintasi, beliau melintasi sekitar 3 negara. Dari Mesir beliau melintas ke Palestina,
kemudian ke Yordania. Bisa kita bayangkan betapa jauhnya perjalanan beliau. Bisa kita bayangkan betapa lelahnya tubuh beliau. Dan kita bisa bayangkan betapa sulitnya keadaan beliau ketika beliau tiba di Madian. Hadirin sekalian, setibanya beliau di Madian, beliau berada dalam kondisi yang sangat sulit. Beliau berteduh di bawah sebuah pohon, dan saat itu beliau tidak punya uang, beliau tidak punya makanan, beliau tidak punya teman, beliau tidak punya saudara, dan beliau tidak punya siapapun yang bisa membantu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, di dalam kesempatan tersebut, di dalam saat tersebut, ada sebuah wirid yang beliau baca, ada sebuah doa yang beliau ucapkan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Sesungguhnya aku terhadap apa yang kau turunkan berupa kebaikan, berupa harta, sangat butuh. Hadirin sekalian, wirid ini bisa kita baca ketika kita merasakan kebuntuan dalam hal rezeki. Tidak ada pekerjaan kita dapatkan, tidak ada uang kita terima. Kala itu bisa jadi doa ini menjadi pembuka rezeki kita. Inilah doa yang dibaca oleh Nabi Musa tatkala beliau sendirian di negeri Madian, tanpa saudara, tanpa teman, dan tanpa uang. Tatkala beliau membaca doa tersebut, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir, saat itulah beliau melihat ada dua perempuan sedang mengantri untuk mengambil air di sumur. Hadirin sekalian, saat melihat hal tersebut, Nabi Musa langsung dengan segera membantu dua perempuan tersebut mengambil air dari sumur. Meskipun Nabi Musa tahu belum tentu beliau akan mendapatkan uang, tetapi hadirin sekalian, yang beliau lakukan hanyalah berbagi kebaikan. Dan kisah selanjutnya, tidak lama setelah beliau duduk kembali setelah membantu dua perempuan itu kembali mendatangi beliau ke tempat beliau berteduh di bawah pohon. Dan ternyata ayahnya memanggil Nabi Musa, dan tidak lama setelah itu beliau ditawari pekerjaan. Dan tidak hanya itu hadirin sekalian, beliau ditawari pekerjaan untuk selama 8 tahun lamanya. Ditambah lagi beliau dijanjikan akan dinikahkan dengan putri dari bapak tersebut. Hadirin sekalian, beliau yang tadinya tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya tempat tinggal, tidak lama setelah itu Allah karuniakan beliau mendapatkan pekerjaan tetap, beliau mendapatkan tempat tinggal, beliau mendapatkan saudara-saudara, dan lebih dari itu beliau pun mendapatkan jodoh. Hadirin sekalian, semua itu tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu balasan dari kebaikan yang beliau lakukan. Andai kata Nabi Musa setelah membantu orang-orang tersebut beliau meminta uang, belum tentu beliau akan mendapatkan semua itu. Bisa jadi hanya uang yang beliau dapatkan, tetapi lebih dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dengan lebih baik dan lebih kekal. Wa ma utitum min syai'in famata'ul hayatid dunya. Dan apa yang kalian terima berupa benda hanyalah benda dunia. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa lil ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman dan bertawakal. Hadirin sekalian, ketika kita melakukan kebaikan seolah kita tidak merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat semua itu. Seolah-olah kita tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung semua itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu kami hitung di dalam buku yang sangat jelas. Kata ahso yuhsi berasal dari kata ihso,
yang merupakan salah satu makna dari statistik. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghitung sedemikian rincinya di dalam buku catatan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian para ulama mengatakan ada yang disebut dengan tabungan spiritual, sebagaimana disilakan oleh Profesor Nazaruddin Umar. Setiap kebaikan yang kita lakukan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tabungan spiritual kita. Dan saat kita membutuhkan, ada kalanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mengambil tabungan tersebut berupa kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Hadirin sekalian, pendapat ini diperkuat oleh sebuah hadis Rasulullah SAW yang sangat panjang. Dalam hadis tersebut beliau menceritakan ada 3 orang pemuda yang berada di dalam sebuah gua. Mereka terkurung di dalam gua dan tidak bisa keluar. Maka saat itulah masing-masing dari 3 pemuda tersebut menyebutkan kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan selama ini, sambil berdoa agar batu yang menutup gua tersebut dapat tergeser. Dan hadirin sekalian, dengan kehendak Allah, dengan izin Allah, dan dengan kebaikan yang telah mereka lakukan, sedikit demi sedikit tergeserlah batu yang menutup gua tersebut. Hadirin sekalian, sudah tentu kita terkadang merasa risau akan rezeki kita. Kita merasa risau akan kondisi finansial kita. Tetapi yang harus kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah yang bertugas memberikan rezeki kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin." Dan tidaklah setiap sesuatu yang melata di atas muka bumi kecuali atas Allah lah rezekinya. Di sini saya ingin mengartikan bahwa termasuk tugas Allah lah memberikan rezekinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui tempat tinggal makhluk tersebut dan tempat penyimpanan rezeki makhluk tersebut. Kullun fi kitabin mubin. Semua tercatat di dalam buku yang jelas. Hadirin sekalian, yang berkaitan dengan kisah ini, ada sebuah kisah nyata yang diriwayatkan oleh salah satu perawi hadis yang menceritakan bahwa suatu hari ada seekor kucing yang mencuri salah satu lauk beliau, yaitu sepotong daging ikan. Seorang perawi hadis ini tidak langsung menangkap kucing tersebut, tetapi dia berjalan mengikuti kucing tersebut. Dia ingin tahu apakah kucing ini punya anak-anak yang perlu dikasih makan, ataukah dia ingin makan ikan itu sendirian. Hadirin sekalian, tidak disangka ternyata kucing tersebut membawa potongan ikan tidak jauh ke sebelah rumah sang perawi hadis tersebut. Dan di sana ada sebuah lubang yang terlihat seperti lubang yang sudah tua. Dan tiba-tiba hadirin sekalian, dari dalam lubang tersebut keluarlah seekor ular. Dan ular tersebut ternyata adalah seekor ular yang matanya buta. Ular tersebut keluar dan mencium apa yang datang. Tidak langsung memakan, ular tersebut mengendus-endus dan mereka-reka kira-kira apa yang datang. Ular tersebut tidak bisa melihat, tetapi dia bisa merasakan bahwa yang datang adalah makanan. Ternyata hadirin sekalian, kucing yang kita kira mencuri ikan, ternyata dialah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada ular buta tersebut. Jangankan kita manusia yang berjalan di atas bumi, ular buta yang tinggal di dalam tanah pun Allah Subhanahu wa taala memikirkan rezekinya. Hadirin sekalian, mudah-mudahan khutbah singkat ini memperkuat iman kita, memperkuat doa kita, memperkuat semangat kita untuk mencari keutamaan dan juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin sekalian, di akhir khutbah ini khotib ingin menceritakan satu kisah lagi. Sebuah kisah yang terjadi ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib ditanya oleh salah satu sahabatnya. Sahabat ini mengeluhkan betapa banyak utangnya. Maka saat itu Sayyidina Ali mengatakan, meriwayatkan sebuah hadis, sesungguhnya aku mendengar Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, barang siapa membaca doa ini, maka utang-utangnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun utangnya sebesar gunung. Hadirin sekalian, doa ini sudah sering kita dengar dan sudah sering juga mungkin sebagian kita mengetahuinya. Namun bisa jadi kita lupa dan kita belum membacanya. Doa ini berbunyi, Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Allahumma aghnina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah Subhanahu wa taala, kayakan aku dengan yang halal darimu dan jauhkan aku dari yang haram darimu, dan kayakanlah aku dengan keutamaanmu. Hadirin sekalian, doa singkat inilah yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita untuk menghadapi tantangan-tantangan finansial di dunia ini. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ja'al Indonesia hazihi baldatan aminatan mutmainnatan sakha'an rakha'an wa sairu biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.